Orang ini kalau anaknya itu dapat prestasi dunia, dapat uang, dapat jabatan, mereka bersyukur, anak saya sudah sukses. Tapi kalau anaknya ini dapat prestasi agama, kadang-kadang kurang syukurnya, itu kurang. Sekarang ini orang ini kalau anaknya itu dapat prestasi dunia, dapat uang, dapat jabatan, mereka bersyukur, anak saya sudah sukses. Tapi kalau anaknya ini dapat prestasi agama, kadang-kadang kurang syukurnya, itu kurang. Nah inilah kelemahan kita sebenarnya. Semestinya kalau dapat karunia agama lebih lagi syukur. Karena inilah yang akan mendatangkan kebaikan-kebaikan kita di dunia dan akhirat. Kalau anak kita jadi jenderal peta atau jadi presiden, jadi apa? Apakah di akhirat ada nilainya? Bahkan mungkin kita akan disalahkan. Di antara kesalahanmu kamu ini, kamu punya anak jadi raja ini loh. Akhirnya ndolimi orang sak negara. Ya ini termasuk dosa kamu yang paling berat ini. Atau termasuk warisan kamu yang paling buruk ini. Mungkin juga begitu, mungkin juga tidak. Jadi maksudnya kita ini dengan karunia agama kita syukuri. Kita syukuri, karunia dunia pun kita syukuri. Tapi karunia agama lebih lagi. Maka Allah SWT akan tambah. Ini karunia yang terbesar, karunia yang teragung. Barang siapa hafid Quran, nanti orang tuanya akan dikasih mahkota yang seluruh dunia tidak akan bisa menilai harganya. Kenapa ya Allah engkau berikan kepada aku mahkota ini? Karena anakmu telah hafal Quran. Wah, waktu khataman Quran saya dulu nggak datang. Bahkan bayarannya pun belum saya bayar. Kasihan saya ini pada diri saya sendiri. Bagaimana kira-kira? Masya Allah ya. Saya anggap dulu biasa-biasa saja, ternyata kok begini hasilnya. Ngerti begini, rumah saya jual untuk bangun pondok di Al-Fatah sana, ngerti ini. Bagaimana semuanya? Ini cuma guyonan mana kan ya? Nanti dijual betul ya, alhamdulillah ya. Jadi semuanya Allah SWT, syukur atas karunia agama ini perkara yang sangat penting. Inilah kelemahan kita umat Islam saat ini sebenarnya. Sehingga di mana-mana musibah ini. Karena apa? Kurang syukurnya itu kurang mereka. Syukur jadi orang Islam, syukur punya teman-teman muslim, punya tetangga-tetangga muslim. Syukur punya anak muslim, apalagi anak belajar agama, hafid Quran lagi, keluar di jalan Allah lagi, Masya Allah, hafal hadis lagi, Masya Allah. Imam Abu Hanifah itu dapat laporan bahwa anak beliau hafal beberapa surat, langsung ambil uang 1 karung diberikan gurunya. Hitungannya lupa saya berapa uangnya itu. Ini terlalu banyak Syekh. Masa saya ngajar begitu aja dikasih uang sebegitu banyak? Wah, ini terlalu kecil untuk menghargai ilmu yang kamu berikan kepada anak saya. Masya Allah. Makanya jadi Imam Abu Hanifah ya, ilmunya tersebar ke seluruh dunia. Hampir separuh umat Islam di seluruh dunia ini mengamalkan ilmunya Abu Hanifah. Di India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, di Turki, di mana-mana, di Suriah, di mana-mana. Karena beliau ini menghargai ilmu agama itu loh, kayak begitu. Maka akhirnya beliau jadi orang yang sangat tinggi derajatnya di dalam agama. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, dan yang saya pesankan lagi dan lagi kepada wali murid. Kalau kita ingin punya anak yang
punya derajat itu. Pertama kali itu harus doa, semalaikat. Doa. Jadi pendidikan di pesantren saja, pelajaran, guru, suasana belum cukup. Doa ini yang terpenting, malaikat. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya, yang dibaca oleh Pak Kiai Fatoni tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan karunia besar, sangat besar kepada Nabi Zakaria. Yaitu akan diberi anak yang istimewa, yaitu Nabi Yahya. Begitu istimewanya, sampai namanya pun istimewa, belum ada manusia yang namanya Yahya sebelumnya. Begitu istimewanya. Lah ketika Allah menghendaki mau memberikan kemuliaan, karunia yang besar kepada Nabi Zakaria, dikasih anak yang luar biasa, yang hebat ini, pertama kali itu apa yang Allah berikan? Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Pertama kali itu Nabi Zakaria dikasih ilham, digerakkan hatinya, malam-malam nangis doa kepada Allah. Jadi orang itu kalau mau dikasih karunia-karunia besar itu biasanya itu oleh Allah dikasih ilham doa pertama itu. Nabi Zakaria itu doa, rambut saya sudah memutih, tulang-tulang sudah rapuh, istri saya ini mandul. Terus nanti keadaan umat ini kalau saya mati bagaimana? Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqira. Ya Allah, keadaan umat ini nanti bagaimana? Saya sudah tua begini, istri mandul, enggak punya anak, terus bagaimana? Siapa yang akan meneruskan perjuangan itu? Ya Allah, berilah kepada aku anak. Anaknya belum lahir, istrinya belum hamil, ya. Tapi Nabi Zakaria itu anak ini sudah didoain dulu. Waj'alhu rabbi radiyya. Masya Allah. Jadikan anak yang akan Engkau berikan nanti, ya Allah, anak yang diridhoi. Padahal anaknya itu belum ada. Bahkan istrinya belum hamil, masih mandul lagi. Lah kau didungani, ya aneh. Ya maka tidak salah kalau santri-santri belum kawin, belum apa, harus doa untuk anaknya. Loh, kamu doa untuk anaknya itu nggak punya anak kamu? Ya barangkali nanti punya. Ya. Kalau kamu doa untuk anak, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh, berikanlah pada aku anak yang soleh. Ini santri-santri, maksud santriwati yang paling penting ini. Santri perempuan, bukan santriwati. Ya Allah, berikanlah pada aku anak yang soleh, anak yang soleh, anak yang soleh. Itu sebetulnya sama juga dengan minta suami yang soleh. Ya. Karena anak yang soleh itu biasanya dari suami yang soleh. Ini kita harus tahu cara doa. Masa wanita, ya Allah saya minta suami soleh, wah jorok sekali ini. Ya. Nanti ditertawakan sama teman-temannya, wis kebelet tuh iki. Ya. Tapi kalau minta anak yang soleh kan patut saja. Ya. Nggak ada yang komplain. Ya. Kelihatannya itu seperti nggak mau kawin, kelihatannya begitu. Padahal ini yang malah yang paling hebat ini. Ya Allah berikan pada aku anak yang soleh, cucu yang soleh, ya Allah. Jadi saya malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Nabi Zakaria minta anak, maknanya supaya istrinya yang mandul ini diperbaiki oleh Allah. Wa aslahna lahu zaujah. Artinya istrinya yang mandul disuburkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak minta, ya Allah suburkan istri saya, suburnya. Wah ini tidak, namanya tidak bersastra namanya. Ngomong tuh yang harus yang bagus ini. Tetapi kalau minta anak sama aja dengan istrinya jadi subur nanti. Begitu juga kalau kita doa untuk anak kita. Jadikanlah anak saya ini jadi orang alim, jadi hafidz Quran, jadi pejuang yang bisa menyebarkan agama seluruh alam.
otomatis nanti dia rezekinya banyak, ya kan. Nah kalau dia pergi ke seluruh alam ya kan ya mesti oleh Allah dikasih rezeki toh, masa nggak makan, ya kan? Jadi kalau orang itu cita-citanya agama, dunia ini katut gitu loh.